We are live now. What's up teman-teman, bagaimana kabarnya? Gue punya acara ini udah kayak dunia dalam berita. Kalau dulu ya jam 9 malam udah ada berita, malam-malam ada berita. Ya sama kayak gue lah sekarang. Setiap kali jam seginian gue on the way to the workshop, ya gue bikin video. Habis ya buat ya buang-buang waktu lah ya, sambil buang waktu sambil gue sharing, ngobrol. Ya seperti yang gue bilang ya, yang nonton bagus, yang nggak nonton juga nggak apa-apa. Kalau lagi sibuk jangan ditontonin, tapi kalau mau nonton ya bisa nonton replay juga anyway. Oke, kemarin gue nggak bikin live sebenarnya karena gue udah bikin live terus ya. Gue sebenarnya nih, my brother, what's up? Udah ketemu ya dompetnya ya. Jadi gini, gue jadi grogi kalau lo nontonin. Oke, jadi buat gue sih gini, kemarin kan mau bikin video tadinya, terus akhirnya lagi nggak ada kerjaan bro, bisa nonton. Akhirnya gue lupa, gue udah pencet video dulu untuk pekerjaan gue ya, yang gue biasa sehari-hari lah. Kalau hari siang-siang begitu ya, gue sama seperti yang gue bilang, gue promosi bisnis gue. Intinya gue bikin Facebook Live ya, gue kalau bisa berikan informasi apapun itu ya gue berikan, ya kan. Yang gue tahu ya gue berikan, bukan berarti gue ngerti dan gue expert, tapi ya gue bagi-bagi aja informasi. Siapa tahu di kemudian hari anak-anak gue bisa sempet nonton, ada muka bapaknya di Facebook atau gue belum masukin di Instagram sih, di Facebook atau di YouTube ya, something for them to remember me about. Jadi itu aja sih sebenarnya tujuannya satu. Terus juga yang kayak tadi gue bilang, buang-buang buat habisin waktu gue aja. So anyway, kemarin kalau saham gue nanti ngomongnya hari Jumat deh ya, nggak setiap hari ngomongin saham, nanti bosen ya. Nah, pasti orang banyak nanya gue juga kemarin. Siang kan gue kerjaan gue, bisnis gue yang gue jalanin sekarang. Kalau malam apa yang gue kerjain ya? Gue jujur, kalau buat teman-teman semua di sini ya, yang nonton video ini, yang biasanya nggak kenal sama gue, mungkin juga nggak gitu banyak ditontonin lah video ini. Yang gue kerjain juga malam, gue kerjain bisnis Kangen Water ya. Mungkin teman-teman di sini tahu, yang nggak tahu mungkin pernah dengar ya. Gue juga pernah diceritain waktu awal-awal ya, tapi waktu itu gue agak naif kalau cerita backstory-nya ya. Backstory kalau cerita dulu ya, kalau begitu dicerita nama seorang temen aja, direkomendasiin aja, gue langsung bikin tembok tuh. Soalnya gue nggak gitu percaya, intinya gue takut dicuanin sih ya, takut di take advantage. Nah itu sebenarnya yang selalu kalau seseorang, karena apa? Karena ya jujur ya, Kangen Water sih kalau menurut gue, kalau gue lihat skemanya semua bisnisnya, meskipun itu dan lain-lain, itu memang MLM, network marketing, whatever it is lah ya. You wanna call it whatever it is. Nah, poinnya gue di sini adalah it doesn't matter sebenarnya mau kayak itu bisnis MLM atau network marketing. Poinnya adalah lu lihat bahwa produk ini bisa membantu atau enggak. Produk ini bisa buat lo ada efeknya atau enggak. Kalau memang produk itu ada gunanya, ada fungsinya, ya nggak ada salahnya lu jalanin. Jujur, waktu pertama-tama gue mau jalanin bisnisnya, nanti gue ceritain soal Kangen Water lebih detail lah nanti lain kali. Tapi gue lebih secara gambaran besarnya aja kenapa gue memutuskan untuk jalanin bisnis ini. Nah, waktu gue pertama kali tawarin bisnis ini Kangen Water ya, gue waktu itu memang nggak kepikiran. Waktu itu kepikiran cuma gue mau beli mesinnya aja, terus gue buat pakai aja. Waktu bilangin mau jalanin, gue sih sebenarnya karena tahu gue itu adalah MLM dan network marketing, gue jujur susah ya untuk cerita kepada orang, karena gue bisa mengaca dengan diri gue sendiri. Gue ngeliat bahwa kalau orang nawarin gue pasti langsung bikin tembok itulah jadinya. Jadi seperti itu. Tapi karena gue minum dan gue rasa gue ada manfaatnya, nah terus gue pikir ya nggak ada salah juga kalau gue bikin sesuatu buat sampingan lah ya. Karena buat gue bisnis ya tetap harus cuan. Kalau
Kalau gue konsepnya seperti itu, kalau mau punya bisnis harus untung. Kalau nggak ada untung, ngapain? Karena yang gue bangun adalah bukan yayasan, gue tuh bikin bangun bisnis. Cuma memang nggak semudah yang gue pikir ya. Yang gue pikir mudah, memang nggak semudah itu. Karena gue sampai sekarang masih di tahap belajar lah. Jadi sebenarnya gue udah pernah coba trading, gue udah pernah coba macam-macam lah ya, retail. Nah, di Kangen ini gue juga penasaran kalau bisnis MLM, network marketing itu kayak gimana sih, gue juga pelajarin. Sampai sekarang gue masih coba pelajari dan harus bagaimana ya kira-kira supaya lebih baik dan lebih bagus ya. Supaya intinya ya you just have to constantly belajar ya, karena that's the way kalau menurut gue orang bisa bertumbuh gitu loh. Dan gue jujur, gue terima kasih gue ada di bisnis ini, karena dari sana gue belajar tentang personal development. Ya, jadi itu yang gue nggak pernah kepikiran juga ya. Kayak misalnya gue bisa ngomong di depan orang. Nah, ini teman gue nih pasti tahu nih, kenal banget sama gue. Gue paling malas kalau ngomong di depan umum ya, apalagi kalau gue ngomong di kamera seperti ini. Tapi that's menurut gue itu adalah part of the process pada saat gue ada di bisnis ini. Dan akhirnya gue banyak karena di sanalah akhirnya gue belajar bahwa apapun yang informasi yang gue ada gitu, apa yang gue ketahui ya, kalau gue bisa share ke orang-orang kan why not ya, siapa tahu ini bisa bermanfaat buat orang gitu loh. Dan intinya buat gue memang dibanding gue ngelihat sesuatu hal-hal apa, gue baca-baca hal-hal yang negatif terus ya capek gue kan. Gue juga bukan karena gue juga manusia ya. Kalau gue ngeliat yang negatif itu atau berita-berita yang nggak asik, kayaknya yang negatif lah kita bicara ya, akhirnya ngebawa gue punya mood juga ya jadi down juga, jadi nggak enak juga. Jadinya itu yang gue selalu hindari. Jadi itunya kenapa gue selalu fokus dengan, makanya gue sebenarnya gue jujur gue nggak pernah ngebaca berita, gue nggak pernah tahu lah ada yang apa yang terjadi, kecuali kalau misalnya yang seputar berita basket ya, bola mungkin nggak terlalu ya. Kalau basket gue tetap cuma fokusnya satu tim aja yang gue baca ya, update gitu loh. Kalau enggak ya tentunya sekarang kalau gue misalnya weekend, gue nggak mau spend apa-apa kecuali gue balik lagi ngurusin hobi gue, hobi urusin ikan gue lah, urusin kaktus gue dan lain-lain. Jadi nah, itu yang gue rasa gue lebih baik fokusnya ke sana dibanding gue dapetin yang negatif. Nah, kembali lagi pada Kangen Water itu sendiri, sebenarnya banyak hal pada saat kita cerita kepada orang ya, orang langsung negatif dulu, orang belum lihat. Kayak gue nih dulu pertama kali diceritain Kangen Water, gue rasanya gue udah tahu, tapi padahal gue nggak tahu apa-apa. Cuma karena gue nggak mau untuk dijelasin sebenarnya, atau gue cuma takut karena kadang perception gue tentang produk tersebut gue salah. Itu adalah menjadi hantu yang menghantui gue. Jadi makanya kenapa pada saat orang ngomong sama gue, cerita sama gue tentang waktu itu ya, gue langsung tolak. Tetapi ya intinya begitu, gue atas dasar itu sebenarnya gue nyesel. Gue cerita ini di webinar gue setiap hari Kamis. Sebenarnya gue nggak cerita di Facebook Live, karena waktu gue pertama kali dengar Kangen Water itu waktu mama gue sakit ya, tapi gue nggak percaya dan gue nggak pernah mau coba. Dan itu buat gue menjadi penyesalan, ya penyesalan buat gue, karena gue nggak mau coba. So nah, pada saat selama proses gue selama 4-5 tahun kesini sekarang ini, gue melihat bahwa informasi apa yang gue dapatkan di Kangen Water ini, gue berasa informasi yang gue ada sekarang ini adalah rasanya telat banget gitu loh. And nggak enak gitu kalau lo tahu sesuatu tapi telat. Why I say telat? If kalau gue bilang if kalau gue tahu apa yang gue tahu sekarang, maybe, just maybe ya, I still ada probabilitas di mana my mom bisa kebantu. So I would take
kalau gua belajar dari sana adalah I would take the highest probability. Kalau gua, ya, I don't know, we never know what the outcome is, but gua selalu ambil probabilitas yang paling tinggi. Kalau waktu itu gua nggak naif, kalau gua waktu itu nggak, gua try to be open lah ya, try to listen, or at least try. There's a 50-50 chance. There's always 50-50 chance. So instead of me not taking anything, taking action. Same thing in a business or whatever it is lah. Yang lo orang ini, kalau you never had kalau lu nggak mau ambil kesempatan, nggak mau ambil chance untuk try, just try. That's 0% of success. Tapi if you try, just try to move out of your comfort zone. Just do something. It might change. I don't know. That's the way I feel gitu. Jadi gua itu yang gua rasain ya, karena gitu. Dan sekarang makanya di sini sekarang ya, gua apa yang gua tahu gua akan cerita ke orang. Hopefully they understand. Hopefully they will open lah. Gua nggak mengharapkan mereka mengerti, tetapi gue mengharapkan mereka lebih open untuk mendengarkan. It might be benefit to them, ya. It might not be. Gue nggak bisa force that issue, ya. Jadi at least me as a family, I have the obligation. Gue ada obligasi untuk menceritakan apa yang gue tahu, karena buat gue kejadian waktu my mom is nggak enak, karena gue mengetahui sesuatu itu telat. Like I said, apapun yang gue ceritakan belum tentu orang bisa percaya, and it's fine gitu loh. Tapi my obligation is to tell my friends, all the people that I know is the thing that I know. At least itu dia. Dan gue ada di bisnis Kangen Water ini udah hampir berapa? 5 tahun, 6 tahun maybe, I don't know, I can't remember. Tapi is the people that I touch sebenarnya, yang pada saat is sound lebay ya, kedengarannya lebay pada saat yang pernah gue cerita di live kemarin, Bapak, kayaknya gue ngebantu orang itu di bisnis, ngebantu orang, lebay ceritanya. Tapi that's the fact gitu loh. Pada saat gue memulai bisnis ini sebenarnya satu untuk cari sampingan lah, cari kegiatan, dan juga pengen tahu apa sih bisnis MLM sama network marketing, pengen tahu, dan ya kalau bisa dapat uang sampingan ya why not. Tapi along the way, pada saat di bisnis ini gue bisa dapat kesempatan untuk bisa touch other people's life, and then their life can change. It's so addictive ya. Jadi itu yang gue lakukan teman-teman, aktivitas gue. Kalau siang gue ke kantor, gue ke workshop. Kalau sore gue udah ngerjain Kangen Water, bisnis gue yang kedua. Ya, I don't know. That's all I do. Kalau weekend gue harus spend my time with my hobby. Next time gue nggak pernah bikin live kalau di weekend, karena ya gue di rumah gitu ya. Kalau gue kan lakukan live tuh cuma kan di rumah. Nanti next time gue will just take a photo or share maybe live waktu gue ngeliatin kaktus gue. Oke, that's it teman-teman. Cukup panjang. Oke, thank you for watching bro. Hope that you enjoy the show, and bye bye, stay safe. Oke, bye bye.